Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Rahma Hayati, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dan di video kali ini, saya akan menunjukkan video aksi nyata saya dalam diseminasi tentang budaya positif di sekolah saya, SD Negeri 2 Rancangan Tindakan Aksi Nyata Modul 1.4. Latar belakang. Pembelajaran di sekolah akan berlangsung dengan baik jika didukung penerapan budaya positif. Dengan budaya positif akan terwujud pembelajaran yang berpihak kepada murid sehingga siswa bisa belajar dengan aman, nyaman, dan senang. Untuk mendukung terwujudnya budaya positif di sekolah, perlu adanya disiplin positif. Disiplin positif dapat ditumbuhkan melalui pembentukan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Konsep inti dari budaya positif belum dipahami secara merata oleh seluruh warga sekolah, sehingga lingkungan sekolah yang positif bagi anak belum dapat tercipta dengan baik. Berdasarkan belum meratanya pemahaman tersebut, maka perlu dilaksanakan sebuah aksi nyata dalam bentuk pengimbasan pemahaman agar segera terbangun budaya positif di lingkungan sekolah. Tujuan yang pertama, meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang budaya positif. Yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid melalui pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang ketiga, penerapan segitiga restitusi sehingga bisa diterapkan di sekolah untuk mendukung terwujudnya budaya positif. Tolak ukur. Pertama, terlaksananya diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah. Yang kedua, guru memahami konsep disiplin positif, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Yang ketiga, adanya poster atau dokumen keyakinan kelas yang dipajang di setiap kelas. Yang keempat, guru mampu menerapkan segitiga restitusi saat menangani permasalahan siswa. Lini masa tindakan yang akan dilaksanakan. Yang pertama, membuat perencanaan kegiatan. Yang kedua, berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk mendapatkan masukan mengenai materi yang sudah dibuat dan penentuan jadwal sosialisasi. Yang ketiga, melaksanakan diseminasi budaya positif. Dan yang keempat, menyusun keyakinan kelas dan refleksi. Dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan berupa izin pelaksanaan kegiatan dari kepala sekolah. Yang kedua, dukungan dari rekan sejawat atau guru untuk mengikuti kegiatan sosialisasi. Dan dukungan yang ketiga, sarana prasarana dan petugas yang mendukung pelaksanaan sosialisasi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Ketanda dan Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Ketanda. Selamat pagi Bapak
Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa dalam syafaatnya. Izinkan saya untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Oke, di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Oke. Sebelum kita mulai, yuk senyum selama 30 detik ya, biar gak ngantuk. Ini nanti Bapak Ibu melihat teman kanan kirinya. Ya, sambil duduk aja boleh. Kita senyum melihat teman kita. Bu Eni sama Bu Asia apa Pak Markus? Ya. Coba kita mulai ya, senyum 30 detik. 1, 2, 3. Ayo kasih senyuman yang paling manis. Iya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, sebelum kita mulai, di sini kita bikin kesepakatan forum diseminasi. Yang pertama, mengawali dan mengakhiri kegiatan dengan berdoa. Oh, tadi belum berdoa ya? Oh. Yuk, sebelum kita mulai, kita baca doa dulu ya. Dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menghargai siapapun menjadi pendengar yang baik. Setuju atau tidak? Setuju. Yang ketiga, selalu bergembira ya. Yang keempat, menjaga kebersihan. Boleh ditambah Bapak Ibu apa yang perlu ditambahkan untuk kesepakatan forum diseminasi siang ini? Izin ketika keluar kelas. Apa Bu Tuti? Izin ketika mau keluar kelas. Oh iya, bisa ditambahkan nanti izin ketika mau keluar kelas. Buat dari Ibu Dewi. Apabila ada yang berpendapat yang lain mendengarkan. Oh, maksud menghargai ya. Oke, ada lagi? Atau sudah cukup? Sudah cukup. Oke, lanjut. Nah, di sini kita sebagai seorang guru yang baik itu di sini disiplin positif. Bapak Ibu ada yang tahu apa itu disiplin positif? Mungkin saya bertanya. Ini sudah lama. Menurut saya disiplin positif itu suatu perilaku yang baik yang mungkin bisa kita biasakan kepada diri kita. Terima kasih banyak Bu Eni, benar disiplin positif. Ya, disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Contoh nilai-nilai kebajikan itu apa Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab begitu? Contoh-contoh nilai-nilai kebajikan menurut saya diantaranya membuang sampah pada tempatnya, terus mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu guru, dan mungkin kebiasaan jabat pagi, salam pagi itu ya Bu ya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Dewi, benar banget. Disiplin positif itu ya seperti kebiasaan-kebiasaan yang setiap hari kita lakukan ya. Ada salam pagi, kemudian ada sholat duha itu ya, kemudian membuang sampah pada tempatnya seperti itu. Nah,
Nah, disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Jadi anak itu melakukan sesuatu itu tidak takut akan hukuman seperti itu. Nah, di sini ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah tahu dan sudah hafal semua di lampunya profil pelajar Pancasila. Boleh kita bernyanyi? Kita bernyanyi ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sangat betah. Oke, terima kasih. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Di sekolah kita juga pasti ada keyakinan yang kita buat ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, guru itu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kita membuat kesepakatan kelas itu bukan hanya kita yang bikin. Jadi anak-anak juga terlibat. Jadi muncul dari ide anak-anak itu deh kalau kita membuat kesepakatan kelas. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi membuat keyakinan kelas itu harus dengan kata-kata pertanyaan yang gampang diingat oleh anak. Nah, ini di sini ada contoh kesepakatan kelas 1 yang kita bikin dengan anak-anak kelas 1. Yang pertama, kita bersikap baik dan jujur. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang ketiga, kita saling menghormati. Keempat, mendengarkan penjelasan guru. Kelima, menjaga kebersihan. Yang keenam, kita belajar dan bermain dengan aman. Dan yang terakhir, masuk dan keluar kelas tepat waktu. Pasti Bapak Ibu guru semua sudah memiliki keyakinan kelas semua gitu. Nah, sekarang SPP lagi biar tidak ngantuk. Minta tolong Pak Wardi itu dibimbing SPP Pak Wardi. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Sedikit buat mencairkan suasana. Kalau saya bilang sakit kepala, kira-kira yang dibilang apa ya? Kepala. Kalau saya bilang sakit perut, kira-kira yang dibilang? Perut. Tetapi kalau tidak ada kata-kata sakit, kita pegang kebalik tangannya. Bisa dipahami? Bisa. Bisa langsung atau dicoba dulu ya? Coba dulu. Oh, boleh. Sakit kepala, sakit perut, sakit kepala, perut. Iya.
kalau ada yang salah, oh nanti dapat ribet. Ya nanti yang salah dapat ribet. Nanti ya ribetnya ya. Konsentrasi. Dimulai. Sakit kepala, sakit perut. Ya ada yang salah ternyata. Donasi salah. Berarti mereka kasih ribet ya. Ribetnya gini aja. Kalau saya bilang Bu AC, kasih W, kasih O, kasih W, wow, gitu ya. Nah, Bu AC, kasih W, kasih O, kasih W, wow, ya. Masih semangat kira-kira? Lagi enggak? Lagi. Konsentrasi. Dimulai. Sakit perut, sakit kepala, perut, kepala. Masih lagi diperhatikan. Cukup ya? Ya, buat kita semuanya. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, sudah nggak ada lagi? Ya, itu sedikit dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wardi. Semangat ya ibu semua ya, sudah dikasih es briefing sama Pak Wardi. Jadi udah nggak sakit kepala sama sakit perut. Oke, kita lanjut. Di sini kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Nah, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Jadi kita itu bertahan hidup. Yang kedua, membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, kita juga membutuhkan penguasaan. Yang keempat, membutuhkan kebebasan. Dan yang kelima, membutuhkan kesenangan. Nah, di sini ada kasus ya Bapak Ibu. Di sini ada kasus Ibu Vita, guru wali kelas 1, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, namanya Tommy gitu ya di sini. Beberapa anak telah mengeluh Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Vita, apa yang Ibu lakukan? Kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ada yang bisa Bapak Ibu? Kenapa kok Tommy itu melakukan hal seperti itu? Ada yang bisa menjawab? Kenapa kok Tommy itu memintai makan gitu ya? Meminta bekal makan siang dengan terpaksa. Tidak beberapa tahun ini karena coba berbunyi. Mungkin punya alasan ya, yang salah satunya mungkin tidak mau bekal. Mungkin dia juga minta diperhatikan. Ya, betul sekali. Lanjut Bu. Nah, di sini ada alasan Tommy yang pertama. Mungkin karena lapar ya, dan orang tuanya tidak membawakan bekal. Betul sekali, tidak membawakan bekal makan siang. Jadi, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah apa Bapak Ibu? Kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kita butuh makan, kita butuh minum ya. Lanjut, karena dia merasa senang temannya, jadi memperhatikan dia. Jadi dia tuh perlu kasih sayang, perhatikan dia ketika temannya melaporkan tindakannya itu ke bapak ibu guru, dan gurunya
dia karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Dan itu kebutuhan dasar kekuasaan. Jadi ini bisa dikasih, kalau kekuasaan itu berarti mau jadi yang menguasai pemimpin gitu ya, jadi bisa dikasih tanggung jawab jadi ketua atau jadi apa gitu di kelasnya. Dan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Jadi Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasannya. Jadi dia maunya itu menunya beda dari biasanya gitu. Dan alasan yang kelima, karena ia melakukannya itu karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Nah, maka berarti Tommy ini sedang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan kesenangan. Jadi dia itu senang nek nonton temannya itu apa? Ekspresi wajahnya itu lucu katanya dia, kalau diganggu itu lucu. Nah, itu tadi kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya posisi kontrol restitusi. Di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru itu sebagai penghukum. Biasanya kalau ada murid seperti itu kita, terutama saya ya, jadi saya itu akan menghukum biasanya ke anak. Dan yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian guru sebagai teman. Keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru itu sebagai manajer. Nah, di sini ada tabel 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada sebagai penghukum. Guru itu berbuat biasanya menghardik, menunjuk ke siswa. Kemudian dengan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan, yaitu penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah itu biasanya kita berceramah mengatakan, contohnya, kamu seharusnya jangan seperti ini, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres dan seperti itu membuat merasa bersalah. Kemudian guru sebagai teman itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Contohnya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat ibu pernah bantu. Nah, seperti itu untuk jadi teman. Kalau guru sebagai pemantau biasanya menghitung dan mengukur. Biasanya dengan kata-kata apa peraturannya. Dan yang terakhir, manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kalian kerjakan untuk memperbaiki masalah-masalah ini. Nah, itu ada hasilnya nanti. Hasilnya penghukum itu anak memberontak, menyalahkan orang lain, dan bisa-bisa menjadi berbohong. Kemudian untuk membuat rasa bersalah, kalau kita seperti itu nanti anak menyembunyikan, menyangkal dan sama tapi berbohong juga. Kalau kita sebagai teman, nanti anak itu ketergantungan sama guru itu dianggap sama-sama kayak temannya. Dan yang sebagai pemantau itu menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau diawasi toh anak itu turut, kalau udah tidak diawasi ya udah dia udah bebas seperti itu. Kemudian untuk yang manajer, nah yang manajer ini menguatkan pribadi anak. Oke, lanjut. Ya. Ini ada posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan
tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, ini menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Kalau anak itu tadi kita salah terus kita hukum, pasti kan dia akan marah, gitu ya. Nah, berbuat salah itu hal yang manusiawi, kita harus bilang seperti itu. Kita itu tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu juga tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Seperti itu. Dan yang untuk validasi tindakan yang salah, validasi tindakan yang salah ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Contohnya seperti ini, kalau ada tanya yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Apa yang penting bagi kamu? Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain atau yang baru. Maukah kamu belajar dengan cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Dan yang terakhir ini untuk menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Contohnya seperti ini, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu kelas seperti apa? Kamu ini jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Yaitu untuk menanyakan keyakinan. Ini yang sama yang tadi ya, seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Mungkin itu dari keenam posisi konten tadi diharapkan budaya bisa muncul kita buat keyakinan kelas untuk mengontrol terjadinya persoalan, dan jika muncul persoalan yang tadi kita ketahui kebutuhan dasar siswa kita itu bagaimana. Kita gunakan posisi kontrol dengan menerapkan segitiga restitusi tadi, menstabilkan identitas, kemudian validasi, dan menanyakan keyakinan. Jadi itulah pembahasan budaya positif yang bisa saya sampaikan, yang diharapkan semoga sekolah kita, sekolah SMP 2 Kandang ini memiliki nilai positif yang unggul dan bisa diterapkan di sekolah kita. Itu harapan kami. Demikian dari saya. Selanjutnya sesi tanya jawab. Bapak Ibu, jika ada yang bertanya, dipersilakan. Bapak berhenti. Tadi sudah dijelaskan bahwasannya dalam proses itu membuat kesepakatan prestasi. Anak-anak itu sulit untuk melaksanakan kesepakatan yang sudah ada. Bagaimana caranya supaya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu bisa terlaksana dengan baik?
Gitu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu atau sudah cukup? Cukup ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Demikian untuk diseminasi budaya positif yang dapat saya sampaikan. Sebelum kami akhiri, kita baca Hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Sudah siap belajar hari ini? Ada yang belum siap belajar? Sudah siap belajar semua ya? Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu. Minta tolong Mas Arjuna dipimpin doa dulu.
apa? Meyakini dari diri kita. Kemudian kita akan apa? Bertanggung jawab dengan nilai-nilai keyakinan apa. Contohnya, kita itu menginginkan kelas kita yang seperti apa ya? Oh iya, kita pengen kelasnya yang bersih. Kalau kelas bersih, kita belajarnya nyaman apa tidak? Nyaman. Kalau kelasnya kotor, nggak nyaman. Pasti banyak apa kalau kelasnya kotor? Banyak nyamuk, banyak hewan yang nyamuk, banyak serangga, banyak apa lagi? Hewan kotor, hewan apa? Kecoa. Jadi banyak hewan-hewan yang akan masuk ke kelas kita, ya enggak? Jadi kelasnya harus bersih. Nek kelasnya bersih berarti kita bikin apa? Bikin jadwal piket. Kemarin sih jadi kasih beberapa jadwal piket semua ya. Udah ya? Udah dikasih jadwal piket semua ya? Udah punya bulan mah punya dia. Kita lama ya. Lama enggak? Itu ya. Terus kita tadi bikin apa? Bikin piket kelas. Sudah tahu jadi bagi Bu Rahma. Piket hari Senin siapa? Hari Selasa siapa? Sudah tahu ya? Kemudian terus kita punya piket kelas kita yang seperti apa lagi selain bersih? Harus apa? Harus tertib di kelas, ya enggak? Boleh nggak ngobrol di kelas? Boleh. Tidak boleh, Mas Haidar. Mas Haidar. Mas Haidar. Ini lagi apa? Yuk, kita bikin contoh keyakinan kelas tadi seperti apa tadi? Soal menjaga kebersihan. Terus apa lagi? Harus berkata jujur. Kemudian harus baik ya sama teman-temannya. Harus bersikap baik sama teman. Seperti itu ya, ditulis ya. Tulisnya berapa, Bu? Tulis satu aja. Satu keyakinan ke kelas. Yuk ditulis, disiapkan dulu pensilnya. Yuk ditulis. Tulis keyakinan kelas. Kamu pengennya kelasnya dijadikan seperti apa? Kelas yang bersih, mau yang baik, atau mau yang berkata jujur. Tulis satu aja. Kamu pengen
bersih, sopan santun, rapi, jujur, bersih. Ya, ada juga ini ditulis sama Brahma. Hasil dari yang kelas yang pertama apa? Jujur. Nah, jadi kita harus apa? Bersikap jujur. Kemudian
Indonesia kelas 1. Assalamualaikum, saya Haida dari kelas 1. Sangat seru sekali. Sangat menyenangkan. Menumbuhkan tanggung jawab buat kita di sini. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kristiningsih, guru kelas 6 dari SD Negeri 2 Ketandan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Rahma untuk pengimbasannya yang sangat bermanfaat terutama pada posisi kontrol sebagai guru. Untuk saat ini saya masih pada posisi kontrol pembuat merasa bersalah dan posisi menjadi teman. Harapan saya setelah pengimbasan ini, saya ingin menjadi posisi kontrol sebagai manajer dan bisa menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Semangat untuk Bu Rahma, semoga CGB-nya lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.